Halo Sobat MB Production, kali ini saya akan sharing tutorial seputar penggunaan Zoom. Bagaimana caranya kita buat Zoom pada saat meeting itu bisa dipakai secara terus-menerus tanpa ada batasannya, dipakai 40 menit. Jadi ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman, khususnya bagi pengajar atau bisa juga untuk kebutuhan pada saat meeting dengan klien ya. Jadi kalau khususnya di bidang produk-produk furniture, jadi kita tidak perlu eh, ketemu dengan customer secara langsung, bisa didiskusikan lewat meeting Zoom ketika berdiskusi tentang desain yang akan diajukan. Jadi seperti itu, ikuti terus videonya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini adalah video saya, video pertama saya ya, setelah 3 bulan saya tidak mengupload video. Jadi 3 bulan kemarin saya tidak mengupload video dikarenakan tangan kanan saya ini kegores mesin table saw. Jadi ini ada jahitan kurang lebih 12-an, ini sudah alhamdulillah pulih. Walaupun bagian telunjuk ini nggak bisa ditekuk, tidak seperti yang kiri, saya bersyukur ya, karena apa itu, jari telunjuk saya atau enggak jari kanan saya nggak ada yang terpotong uh, pada saat pengerjaan pemotongan kayu di mesin table saw. Oke, langsung saja kita ikuti video tutorial seputar bagaimana caranya penggunaan Zoom bisa unlimited atau tidak ada batasannya. Terima kasih. Pada saat ini saya akan men-sharingkan ya seputar penggunaan Zoom. Jadi ini saya khususkan untuk bagaimana caranya kita memakai Zoom ini supaya batas waktunya itu tak terbatas. Jadi seperti itu, ikuti saja ya. Nah, ini saya akan menggunakan email 10 menit. Jadi teman-teman menggunakan email 10 menit untuk mendaftarkan ke Zoom-nya. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita pilih sign up yang gratis. Nah, setelah itu teman-teman bisa ngisi tanggalnya. Nah, ini tanggalnya itu sudah sebelumnya saya sesuaikan biar setiap saya mendaftar itu nggak sama terus. Jadi seperti ini. Nah, sebelumnya saya buat itu seperti ini. Nah, ini kan Januari tanggal 8 tahun 91. Saya memasukkan di sini di bulan Januari tanggalnya 9, tahunnya 91. Jadi tidak saya buat sama biar mungkin nggak terdetek sama pihak Zoom-nya ya. Nah, ini baru kita masukkan email kita. Nah, untuk emailnya itu saya pakai yang 10 menit ini. Ini kita bisa cari yang lain ya. Nah, ini tinggal kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan di sini. Selanjutnya tinggal sign aja. Terus ini tinggal dipilih yang sesuai dengan pilihannya ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di copy kopinya yang email tadi. Ini kan hanya 10 menit. Kalau sudah 10 menit, dia akan hilang. Kita copy dulu di Excel. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah mengcopy emailnya yang dari
website 10 menit ini, email 10 menit. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat pesan dari Zoom-nya yang di sini. Yang ada tulisan please active your Zoom account, tinggal diklik. Terus selanjutnya, nah ini untuk linknya yang dibagikan oleh pihak Zoom-nya, tinggal kita klik aja. Setelah itu akan aktif akun Zoom dari teman-teman. Ini kita bisa pilih yang yes, tinggal dilanjutkan. Nah, ini tinggal kita isi namanya. Kalau sebelumnya kan saya Wulan G, saya isi aja Wulan G A B C D E F G H. Tuh, untuk jenis pekerjaan, kalau saya sebelumnya lecture LP3I, jadi saya isi lecture LP3I, atau enggak tinggal di copy paste aja yang di sini. Nah, terus emailnya bisa yang tadi itu dimasukkan lagi. Kan ini masih 7 menit, masih bisa untuk dimasukkan di sini lagi. Tinggal dicentang, centang, centang, centang. Nah, kalau sudah selesai baru kita continue. Kenapa ini saya buat Wulan H, kan sebelumnya Wulan G. Jadi supaya tidak sama aja akun-akun yang saya buat sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman masukkan password Zoom-nya. Nah, password Zoom-nya ini kita samakan dengan yang sebelumnya biar kita nggak lupa. Kita samakan aja semuanya. Masukkan, terus kita masukkan. Setelah dimasukkan tinggal continue. Nah, setelah itu ini saya kosongi, tinggal ini langsung pilih skip this step ya. Jadi untuk yang ini kita skip aja langsung. Nah, setelah itu sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa langsung buat schedule-nya. Nah, ini kita buat schedule-nya. Nah, kalau ini kan sebelumnya saya gunakan untuk praktikum kelompok 15. Nah, sekarang kelompok 16. Ini praktikum keempat. Jadi saya gunakan untuk Zoom yang gratis tapi bisa tidak putus pada waktu 40 menit. Caranya seperti ini. Apa itu? Pertama langkah awalnya ya, pakai website 10 menit ini. Setelah itu tinggal di copy, didaftarkan ke Zoom seperti yang cara yang saya sampaikan sebelumnya. Terus habis itu tinggal di copy di sini, emailnya di copy di sini, terus passwordnya juga jangan lupa di copy juga supaya tidak lupa. Nah, untuk bagian ini pastinya saya rubah, ini saya rubah 9, terus habis itu ini saya ganti H, jadi seperti ini. Nah, memang agak ribet ya teman-teman ketika kita menggunakan Zoom yang tanpa batas ini, tapi ini sangat membantu sekali. Jadi kalau yang saya pelajari ketika menggunakan Zoom itu adalah Zoom ketika kita pakai email baru itu akan diberikan batas waktu yang unlimited itu tadi anggapannya. Jadi 40 menit tidak akan berhenti jika email baru. Itu sepertinya kurang lebih 2 kali meeting. Jadi setiap kali dua kali meeting itu akan diberi akan diberi batasan waktu oleh Zoom, itu tidak ada batasnya. Jadi bisa lebih dari 40 menit, nggak akan putus. Baru jika dibuat meeting ketiga itu akan ada batas waktunya. Jadi ketika kalian buat schedule meeting untuk yang ketiga kalinya, 40 menit akan berhenti.
Jadi kalau kepengen online lagi harus masuk ke link yang sama. Jadi itu kan akan menyusahkan ya, khususnya teman-teman yang profesinya sebagai pengajar atau guru les, atau seperti saya sendiri ini yang berhubungan dengan praktikum, pastinya kan kurang nyaman ketika kita menyampaikan ke apa itu mahasiswa atau murid atau peserta kursus kita, ketika 40 menit itu berhenti akan mengganggu jalannya praktikum online atau kuliah online atau belajar online itu tadi. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan tanggalnya. Nah, ini kan untuk hari ini ya, tanggal 12. Terus ini jadwalnya yang saya buat 10.30. Waktunya AM. Kan 10.30 pagi, jadi waktunya AM. Nah, ini untuk batas waktunya saya buat 2 jam. Ini nggak usah dicentang. Terus ini yang saya masukkan itu biasanya sih Vietnam, kan waktunya sama aja. Dibuat Jakarta ya nggak apa-apa sih, sama terserah dari teman-teman. Cuman saya pakai ini supaya mengalihkan aja bahwasanya bukan pengguna dari Indonesia. Jadi seperti itu, tinggal ini pilih yang ini terus habis gitu tinggal di save aja. Nah, ini sudah selesai. Nah, sebelum saya bagikan ada setting-settingan yang perlu saya sampaikan ya. Biasanya ini yang berhubungan yang biasa saya pakai. Ini untuk waiting room. Kalau teman-teman mau uh, dicentang, otomatis pesertanya itu akan menunggu di waiting room. Kalau nggak dicentang nanti bisa langsung masuk otomatis tanpa harus kita admit. Nah, selanjutnya ini host video, partisipan video. Jadi ini ketika ini dinyalakan otomatis ketika kita menggunakan Zoom, awal kita masuk akan wajah kita akan terlihat pada saat menggunakan Zoom. Join before host. Jadi ini kalau nggak salah ketika diklik itu peserta bisa langsung masuk. Jadi kalau bisa sih itu sih tergantung dari teman-teman. Kalau nggak mau repot bisa dicentang aja supaya nanti peserta itu nggak perlu kita admit ketika masuk. Tapi sih ada yang beberapa orang yang kepingin lebih aman ketika ada kegiatan kuliah online atau apa sebagainya yang berhubungan dengan online, itu dilihat dulu peserta yang masuk itu siapa. Takutnya nanti peserta yang masuk itu bukan salah satu dari mahasiswa atau muridnya, nanti bisa mengganggu jalannya kegiatan online ini tadi. Jadi ini bisa tidak diaktifkan saja. Terus habis gitu yang penting-penting aja yang saya sampaikan. Jadi untuk selanjutnya private chat. Nah, private chat ini kita bisa chat salah satu dari peserta pada saat Zoom seperti itu. Jadi ketika kita ngechat itu nggak akan terlihat oleh semuanya, hanya terlihat oleh beberapa orang yang kita chat, itu aja. Satu saving itu pastinya ketika kita menggunakan Zoom akan simpan pesan-pesan yang kita gunakan pada saat percakapan di chatnya Zoom akan tersimpan. Terus ini share screen diizinkan. Nah, ini ada pilihannya, who can share, pilih yang all partisipan atau hanya host aja. Kalau saya lebih pilih all partisipan supaya ketika pada saat presentasi gitu ya, atau menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan itu bisa langsung share screen, ibaratnya PowerPoint atau enggak yang lainnya, itu mereka bisa langsung nge-share tanpa saya harus izinkan. Jadi seperti itu, biar lebih mudah aja. Ini kayak save. Terus habis itu
ini breakout room. Nah, ini breakout room fungsinya ini kalau semuanya saya aktifkan, terus ini saya centang, itu ketik breakout room ini seperti kayak semuanya kita kalau lagi mengajar ya. Pada saat kita lagi mengajar, kita akan bisa membagi beberapa kelompok. Kalau kita pada saat di kelas offline gitu, ayo kita lakukan pembagian kelompok. Ini 40 mahasiswa dibagi apa itu 10. Jadi kan mereka bisa fokus ke kelompoknya masing-masing tanpa harus mengganggu kelas Zoom-nya. Jadi nanti akan breakout room ini fungsinya nanti setiap kelompok itu akan kelasnya itu beda-beda. Nggak akan bisa terlihat oleh kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia akan ada di kelompok-kelompok tertentu dan tidak bisa dilihat kelompok yang lain. Yang bisa lihat hanya guru, dosen, atau pengajarnya lah. Jadi seperti itu. Ini kita save aja. Terus habis itu sudah sih, cukup itu aja. Kalau sudah, itu kan sudah, ini secara otomatis akan tersimpan di apa itu akun Zoom ini. Selanjutnya kan tadi saya buat namanya Wulan H ya. Ini saya masukkan nama saya sendiri, Ilham. Nah, saya masukkan nama saya yang asli, tinggal di save aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke meetingnya. Nah, ini meeting yang sudah saya buat tadi, jadi kan 10.30 sampai 12.30. Kita cek lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau semuanya ingin diedit, tinggal diedit aja kalau sekiranya ada yang kurang. Nah, terkait dengan settingan yang saya buat sebelumnya, itu, nah ini kalau semuanya dicentang, jadi ya yang seperti saya sampaikan di settingan sebelumnya, peserta akan secara otomatis masuk di meeting kita tanpa harus kita mengadmit. Terus yang breakout room ini nanti teman-teman bisa memasukkan apa itu file CSV ini ke dalam breakoutnya supaya nanti pada saat kegiatan online-nya dimulai bisa langsung kita aktifkan supaya tidak perlu menandai satu-satu peserta atau kelompok yang ingin dibuat breakout room. Jadi seperti itu. Ini kan tidak usah. Nah, ini kalau automatically record, jadi ketika kita ini dicentang, nanti pada saat kita nge-zoom bakal otomatis merekam tanpa perlu kita klik bagian rekamnya. Ini tidak perlu saya rekam, ini harus saya admit dulu sebelum masuk pesertanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika sudah selesai, tinggal di save. Nah, setelah di save, selanjutnya tinggal kita copy aja ya. Kita copy, terus habis itu kita masukkan ke kelompok yang ingin pratikum ini. Nah, tinggal kita alihkan saja. Ketika sudah selesai, mereka akan otomatis bergabung dengan Zoom yang kita buat. Jadi caranya seperti ini, menurut saya sangat bermanfaat. Jadi memang agak sedikit ribet, kita akan membuat emailnya, terus passwordnya, terus habis itu ketika dua kali pertemuan ini ibaratnya kan satu kali pertemuan kedua emailnya pasti sama seperti ini. Nah, ini tinggal dirubah datanya, tanggalnya aja. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ini kan ini pertemuan ke-1, kedua. Ini yang untuk ketiganya, saya bakal membuat email baru lagi di 10 menit email ini. Ini kan sudah habis waktunya. Jadi nanti akan saya buat lagi emailnya yang baru di 10 menit email. Terus selanjutnya tinggal passwordnya saya samakan aja yang ini. Memang sedikit ribet, tapi menurut saya
Ini sangat bermanfaat ketika kita sedang melakukan kegiatan online supaya tidak putus nyambung ibaratnya ya. Jadi kan ketika kita lakukan kegiatan online 40 menit akan berhenti kalau kita pilih yang gratis kalau sudah 3 kali pemakaian. Tapi kalau buat cara seperti ini itu 40 menit rasanya akan bisa tidak terbatas selama pakai cara seperti ini. Hanya 2 kali penggunaan saja, terus habis itu di penggunaan ketiga kita buat email baru lagi supaya pada saat kita online tidak ada batasannya. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, yang belum subscribe mohon untuk di subscribe supaya saya bisa terus membagikan video-video bermanfaat selanjutnya, dan bisa di like, share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.